Ketika nyawa telah terputus dari kerongkongannya, baru mereka menyadari bahwasanya kehidupan mereka di dunia ini hanya sebentar saja, hanya sekejap saja, dan kehidupan yang kekal dan abadi itu adalah kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu yusr, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita manusia ini dengan sebaik-baik bentuk. Allah Subhanahu wa taala firmankan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kita ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna. Dari seluruh bintang yang gemerlapan di malam hari, dari cahaya pelangi, dari semua panorama alam yang paling indah sekalipun, maka kita manusia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling indah. Maka cuma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah ada manusia yang tidak bahagia hidupnya, maka pasti ada yang salah, pasti ada yang keliru. Dan kekeliruan yang pertama yang terbesar yang seringkali dialami oleh manusia adalah manusia ini susah membedakan antara maksud hidupnya dengan keperluannya. Manusia ini susah membedakan antara untuk apa dia diciptakan di muka bumi ini dan apa yang ia kerja dalam kehidupannya sehari-hari. Maka ketika seseorang ini tidak bisa membedakan, inilah yang akan memenjarakan dirinya dalam rutinitas banalitas yang melelahkan. Allah Subhanahu wa taala firmankan, Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dunia ini agar beribadah manusia ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita manusia. Tapi kita umat manusia ini diciptakan untuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini sering kita lihat ada sementara orang yang susah payah mencari keduniaan. Ada sementara orang yang banting tulang, peras keringat, bekerja siang dan malam untuk mencari apa? Mencari dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala ciptakan dunia ini untuk kita, untuk manusia. Bukanlah kita ini diciptakan untuk dunia. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, letih jiwa manusia saat ini karena susah membedakan antara apa maksud Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan apa yang ia kejar dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga jiwanya menjadi letih, jiwanya menjadi gelisah. Sebuah kisah dalam sebuah kerajaan yang besar, seorang raja yang termasyhur dengan tahta yang begitu megah. Sang raja merasa bahwa keduniaan telah menghinggapi hatinya. Maka kemudian sang raja mengadakan sayembara. Dia mengumumkan kepada rakyatnya, wahai rakyatku, barang siapa yang bersedia menempatkan kerajaanku ini, mendudukkan kerajaanku ini selama 4 bulan saja,
maka dia akan persilakan untuk memegang tahta kerajaan. Tapi dengan syarat bahwa ketika aku kembali ke kerajaan ini, maka dia harus bersedia ditempatkan di sebuah pulau hutan belantara, dan ketika aku kembali dia harus langsung dikirim ke pulau hutan belantara tersebut. Maka meskipun 4 bulan lamanya, begitu banyak rakyat yang mendaftar untuk menjadi raja sementara. Ketika proses sayembara berlangsung dan selesai, akhirnya terpilihlah seorang pemuda yang tampan dan gagah perkasa. Maka singkat cerita, ketika pemuda tampan ini menduduki tahta kerajaan untuk sementara waktu, dia merasa bahwa kerajaan ini hanya sebentar saja. Akhirnya hari-hari dia pikirkan bagaimana dia bisa menggunakan fasilitas kerajaan ini untuk berfoya-foya. Dia gunakan fasilitas kerajaan ini untuk memuaskan hawa nafsunya. Dia gunakan tahta kerajaan yang sementara ini untuk bermabuk-mabukan, main perempuan. Siang dan malam, hari-hari dia puaskan hawa nafsunya, sehingga tanpa terasa akhirnya masa 4 bulan pun telah habis dan raja kembali menduduki tahta kerajaannya. Akhirnya berlakulah ketetapan dia harus bersedia ditempatkan di pulau hutan belantara. Hari pertama dia menempati pulau tersebut, dia masih biasa saja. Hari kedua dia mulai gelisah, kelaparan. Hari ketiga dia bertemu dengan hewan buas, bertemu dengan macan. Akhirnya ia diterkam, tubuhnya tercabik-cabik, darahnya habis, ia tersiksa dan akhirnya mati binasa. Maka pada tahun berikutnya sang raja kembali merasa bahwa keduniaan kembali menggerogoti jiwanya, sehingga ia tidak lagi bisa khusyuk dalam beribadah. Dia tidak bisa lagi menangis ketika melaksanakan sholat. Dia tidak lagi bisa bertawajuh meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia memutuskan untuk mengadakan sayembara kembali, sama dengan kesepakatan yang pertama, dan akhirnya kali ini terpilihlah seorang pemuda yang tubuhnya kuat. Maka pemuda yang bertubuh kuat ini dan berotak cerdas ini, ketika dia menjadi raja sementara, dia merasa bahwa kesempatannya tidak begitu banyak. Dia hanya berkuasa selama 4 bulan lamanya. Maka dengan itu dia putuskan untuk memanfaatkan hari-hari di kerajaannya itu untuk bagaimana mengumpulkan harta kekayaan sebanyak-banyaknya. Dia manfaatkan kebijakan kerajaan untuk memperkaya orang-orang yang dicintai. Dia manfaatkan fasilitas negara untuk memperkaya karib kerabatnya. Dia gunakan hari-hari memikirkan bagaimana caranya menumpuk-numpuk harta dan memanfaatkannya. Siang dan malam dia lakukan hal itu setiap hari, tanpa terasa waktu 4 bulan pun telah habis. Dan ketika raja kembali ke dalam tahta kerajaannya, berlakulah kesepakatan dia harus bersedia ditempatkan di hutan belantara di sebuah pulau. Dan akhirnya ketika dia sampai di pulau tersebut, sama nasibnya dengan pemuda yang pertama. Hari pertama dia biasa saja, hari kedua dia mulai menemukan kendala, mulai kelaparan. Hari ketiga dia bertemu dengan buaya, akhirnya dia diterkam, tubuhnya tercabik-cabik, darahnya habis, ia pun mati dan binasa. Singkat cerita, pada kali ketiga sang raja mengadakan sayembara kembali dengan kesepakatan yang sama. Kali ini terpilih seorang pemuda yang sederhana saja, berpenampilan seadanya, berpenampilan dengan biasa-biasa saja. Dia berjalan dengan kerendahan hati. Maka ketika dia terpilih sebagai raja yang sementara, yang dia pikirkan adalah bagaimana kehidupan dia setelah 4 bulan menjadi raja sementara. Maka ketika dia hari pertama memimpin, yang terpikir pertama kali bagi dia adalah bagaimana dia mengubah pulau hutan belantara itu menjadi satu istana yang megah, yang lebih megah daripada istana sebelumnya. Dia pikirkan bagaimana insinyur-insinyur terbaik di kerajaan itu
dia minta, dia kumpulkan untuk merancang satu kerajaan istana yang lebih baik. Kemudian material-material kerajaan dia kirim ke pulau tersebut. Dia kirim juga tentara-tentara terbaik agar mengkarantina semua hewan-hewan buas yang ada di tempat itu dan memindahkannya ke lokasi yang lain. Dan hari-hari siang dan malam dia tidak pernah beristirahat. Dia sedikit sekali tidur. Dia tidak makan dengan gegabah. Dia tidak sedikit pun memanfaatkan waktunya untuk perkara yang sia-sia. Akhirnya setelah 4 bulan, ketika sang raja hendak kembali, dia pun telah berhasil menyulap pulau hutan belantara itu menjadi satu istana yang lebih megah daripada istana yang sebelumnya. Dan sebelum raja kembali menduduki tahtanya, dia memilih satu orang perempuan tercantik di kerajaan tersebut untuk dia bersunting sebagai permaisurinya. Singkat cerita, ketika raja kembali dan dia pun ditempatkan di pulau yang sama dengan 2 pemuda sebelumnya, tapi kehidupannya berakhir dengan perbedaan yang begitu mencolok. Dia hidup bahagia, dia hidup selamat, dia hidup dengan aman dan sentosa. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah gambaran kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala kasih kita kesempatan hidup ini hanya 60-70 tahun saja. Dulu ada orang yang begitu berkuasa, Soekarno katakanlah, Soeharto katakanlah. Kemana mereka sekarang? Enggak ada. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang diberikan kesempatan hidup sementara, tapi dia mengira bahwasanya hidupnya hanya di dunia ini saja. Dihabiskan itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dihabiskan untuk perkara yang sia-sia. Dihabiskan untuk perkara-perkara yang tidak ada hubungannya dengan kampung akhiratnya. Akhirnya dia ketika maut menjemput, dia baru menyadari di kuburan dia disiksa, di akhirat pun dia nelangsa. Ada juga orang yang hari-hari begitu pekerjaan, menumpuk-numpuk harta tanpa bersedekah, tanpa beramal soleh. Maka kemudian ketika dia napasnya terhenti, ketika nyawa sudah keluar dari kerongkongannya, baru dia menyadari, baru dia menitikkan air mata, baru dia merasa bahwa hidupnya ini di dunia hanya singkat saja, sementara saja. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa bedakan manusia yang paling cerdas di muka bumi ini bukan manusia yang paling banyak hartanya, bukan. Manusia yang paling cerdas di muka bumi ini bukan orang yang menemukan pesawat, bukan orang yang menemukan pesawat roket yang mampu terbang ke langit tertinggi, bukan. Tapi Nabi SAW sabdakan manusia yang paling cerdas ini adalah zikrul maut, orang yang paling banyak mengingat kematian dan menyiapkan bekal sebelum kematian. Maka penting kita meluruskan kesalahpahaman ini agar hidup kita tidak terlalu kambing dan kita bisa menemukan kebahagiaan. Kemudian kekeliruan yang kedua adalah sama dengan yang pertama. Manusia mengira bahwa dunia ini tempat menyempurnakan hawa nafsu, padahal dunia ini adalah tempat menyempurnakan amal soleh. Seorang bayi ketika dia berada di alam rahim perut ibunya yang hanya seberapa ukurannya itu, maka dia kehilangan, kebingungan, untuk apa gunanya tangan, untuk apa gunanya kaki di dalam perut seorang ibu yang ukurannya tidak seberapa. Bahkan dia tidak membutuhkan mata, bahkan dia tidak membutuhkan telinga, bahkan dia tidak membutuhkan kepala. Dia hanya membutuhkan tali plasenta saja sebagai pusat tempat dia mencukupi kebutuhan makan dan minum. Maka kalaulah bayi ini bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bayi ini akan meminta, ya Allah, hilangkan ini semua. Hilangkan kepala, hilangkan tangan, hilangkan kaki. Cukuplah bagiku tali plasenta dan inilah tempat aku mendapatkan kehidupan. Tapi ketika dia lahir ke dunia yang luasnya jauh berlipat-lipat daripada perut ibunya, maka baru dia menyesali bahwa permintaannya ketika di dalam perut adalah permintaan yang keliru. Justru apa yang dia harapkan tali plasenta itu, justru itulah yang pertama kali akan diputus ketika dia lahir ke alam dunia. Itulah justru yang akan pertama kali dihilangkan dari dalam tubuhnya. Dan dia baru mulai merasakan, oh ternyata tangan ini untuk bekerja, memuliakan diri kepada Allah dengan bekerja. Ternyata kaki ini untuk berjalan, kepala ini untuk berpikir,
Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia berpindah ke alam kubur, termasuk ke alam penghisapan pun manusia melakukan banyak penyesalan. Dalam Al-Quran Allah firmankan, manusia ini berdoa ketika di alam kubur, ya Allah kembalikan aku ya Allah, bukan supaya menjadi orang kaya, bukan supaya menjadi orang yang berkuasa, tapi na'mal sholihan, supaya bisa beramal soleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kelak manusia yang sekarang ini begitu banyak melalaikan Allah, begitu banyak hari-hari bermaksiat kepada Allah, hari-hari tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka penyesalan terbesar ketika nyawa telah terputus dari kerongkongannya, barulah mereka menyadari bahwasanya kehidupan mereka di dunia ini hanya sebentar saja, hanya sekejap saja, dan kehidupan yang kekal dan abadi itu adalah kehidupan akhirat. Ini kekeliruan yang kedua. Kekeliruan yang ketiga, manusia banyak menganggap bahwasanya agama ini adalah beban. Padahal agama ini, amal ibadah yang diatur dalam agama adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang tidak menyadari bahwasanya sholat inilah yang akan menjadi amalan yang kunci untuk dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat ini adalah kepala bagi tubuh, dia adalah kepala dari amalan-amalan yang lain. Ketika sholat seseorang hamba ini diterima, maka akan diterima semua amalnya. Ketika sholatnya ditolak, ketika dia tidak membawa sholatnya ke akhirat, ke hadapan Allah, maka tertolaklah semua amalannya. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kekeliruan yang keempat adalah kesalahan umat manusia ini yang menghalangi kebahagiaan dalam diri mereka, salah dalam menentukan kawan. Orang mengira bahwa kawan sejatinya adalah kawan yang dengan sukarela mengajaknya ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara mereka merasa bahwa orang yang mengajak mereka, memaksa-maksa mereka untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bukan merupakan kawan yang sejati. Padahal dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang kawan ketika dia mentraktir kita ke diskotik, dia mentraktir kita ke tempat-tempat maksiat, dia mentraktir kita untuk meminum minuman yang tidak dihalalkan, ada teman yang mentraktir kita untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama, maka ini sebenarnya bukan teman sejati, meskipun dia mengeluarkan uangnya untuk kita. Ini orang yang dengan sukarela mengajak kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal teman sejati kita itu adalah orang yang mau mengajak kita ini, memaksa-maksa kita untuk masuk ke surga Allah, senantiasa mengingatkan kita ketika waktu azan berkumandang, ayo kita sholat. Apalagi bagi perempuan yang kalau dia telat sedikit saja, dia bisa berjumpa dengan tamunya, akhirnya dia bisa kehilangan satu sholat, dan ini sangat berbahaya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW ingatkan bahwa seseorang ini tergantung dengan temannya. Ketika seseorang ini bertemankan minyak wangi, dia bisa kecipratan minyak wangi. Tapi ketika seseorang ini bertemankan sang pandai besi, maka dia bisa kecipratan apinya. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, carilah teman yang mengingatkan kita dengan kampung akhirat, yang ketika melihat wajahnya kita langsung teringat bahwasanya hidup kita hanya sebentar, bahwasanya kita akan mati dan menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala. Carilah teman yang seperti itu, itulah teman yang akan kita rindukan ketika di dalam kubur maupun di hari penghisapan. Dan terakhir, apa yang membuat manusia tidak bahagia pada akhir zaman ini adalah manusia menganggap cukuplah bagi mereka ini amal ibadah. Padahal dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan umat akhir zaman ini dengan dakwah. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah.
Allah Subhanahu wa taala memberikan label sebagai umat terbaik kepada umat akhir zaman ini karena ta'muruna bil ma'ruf, karena mereka saling mengajak kepada kebaikan wa tanhauna 'anil munkar. Inilah dakwah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu contoh dalam sebuah kerajaan yang besar, ketika sang raja kehilangan banyak putra mahkota, maka ada 3 kelompok besar dalam kerajaan tersebut. Kelompok yang pertama tidak peduli, terserah apakah raja kehilangan putra mahkota atau tidak. Yang penting mereka tetap bekerja dengan baik, mereka tidak merugikan siapapun, mereka mencari nafkah dengan biasa, dan mereka menikmati kehidupan mereka dengan apa adanya. Sementara ada kelompok yang kedua berusaha menghibur sang raja yang kehilangan banyak putra mahkota. Mereka menari, mereka bernyanyi, mereka melantunkan syair-syair agar sang raja terhibur, karena mereka menyadari bahwa sang raja ini perlu dihibur karena kehilangan banyak putra mahkota. Tapi ada kelompok yang ketiga yang tidak banyak jumlahnya. Mereka pergi meninggalkan kesenangan kehidupan istana. Mereka merelakan waktunya, dirinya, bahkan hartanya untuk mencari putra mahkota yang hilang. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ilustrasikan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, siapa yang disukai oleh Allah dalam kehidupannya di muka bumi ini? Apakah mereka yang tidak peduli bahwasanya ada begitu banyak orang yang tidak mengenal Allah, ada begitu banyak orang yang jauh dari Allah, ada begitu banyak orang yang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang cuek-cuek saja. Ada orang yang menganggap yang penting saya bekerja, yang penting saya tidak mengganggu orang lain, bahkan saya berusaha membantu kehidupan keduniaan orang lain, tidak peduli dengan kehidupan akhirat orang lain, tidak peduli apakah orang lain itu menyembah Allah atau tidak. Maka terhadap orang seperti ini pun wajar ketika Allah pun cuek terhadap dia. Wajar ketika Allah Subhanahu wa taala tidak membantu menyelesaikan persoalan-persoalannya. Wajar ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pertolongan terhadap persoalan-persoalan hidupnya. Namun terhadap kelompok yang kedua, orang-orang yang hanya menjalankan ibadah kepada Allah, dia bersolat, berzikir, dia naik haji ketika dia mampu, dia melaksanakan semua perintah-perintah dalam amal ibadah, maka terhadap orang-orang seperti ini memang ada janji Allah. Ketika seseorang ini beribadah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan perhatian kepada dia ketika dia mendasarinya itu dengan keikhlasan. Dan ketika Allah mau membantu dia, Allah bantu. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menunda keinginannya untuk terpenuhi, maka Allah akan menundanya. Tapi terhadap kelompok yang ketiga, orang yang meninggalkan kehidupan kesenangan demi mengajak manusia taat kepada Allah, orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, orang yang menyibukkan hari-harinya untuk mengajak manusia ini taat kepada Allah, maka terhadap orang-orang seperti ini pun Allah berikan keistimewaan. Allah juluki mereka ini sebagai nabi dan rasul, dan Allah hanya melantik mereka ini hanya ketika di dalam diri mereka ini ada kebaikan-kebaikan yang memang Allah kehendaki. Makanya jumlah mereka tidak banyak, dan ketika mereka mengalami masalah, pasti dan pasti Allah akan menyelesaikan permasalahan mereka. Ketika mereka menemukan sakit, maka pasti Allah akan memberikan pertolongannya. Dan inilah yang dimaksud dalam Al-Quran, in tansurullah yansurkum. Kamu tolong agama Allah, maka Allah niscaya akan menolong kamu. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 5 hal yang menghinggapi manusia akhir zaman ini. Kekeliruan-kekeliruan ini perlu untuk kita luruskan, sehingga umat akhir zaman ini bisa menemukan kejayaannya kembali sebagaimana kejayaan yang telah dialami oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ada yang bertanya? Pak, apa hukumnya bagi Islam untuk wanita yang bekerja? Juga kan ada wanita yang bekerja sebagai asisten rumah tangga, tapi dia bekerja itu
dengan orang yang agamanya Kristen. Jadi kan kadang mereka itu kan masak daging babi gitu ya Pak ya, sempat nyuci piring gitu, kadang minta tolong dimasakin, direbus kayak gitu. Hukumnya gimana itu Pak? Ya, ini jelas perempuan itu kalau dia sudah bersuami ya, itu kalau keriduannya dia ada dalam suaminya. Selama suaminya ridho, mau dia salto belakang, mau dia jungkir balik, itu dia tetap surga. Jadi seorang perempuan ini surganya itu tergantung pada ridho suaminya. Jadi untuk kami yang kan belum menikah gitu kan Pak, jadi hukumnya gimana? Orang tua, bapak, walinya itu bapak. Ketika bapaknya memberikan keridhoan, maka Allah ridho padanya. Tapi ketika kita meninggalkan yang haram, maka pasti kita akan dapatkan yang halal. Pernah ada satu kisah seorang pemuda ini mau merampok rumah seorang janda. Maka ketika itu Nabi SAW kan biasa membuat majelis. Ketika itu sudah periode Madinah, Islam sudah hijrah ke Madinah dan mengibarkan kekuasaan yang Islami di situ. Nah, ketika pemuda ini pada malam hari tidak merampok itu, maka Nabi SAW perintahkan kepada Bilal umumkan kepada penduduk Madinah bahwasanya kita akan mengadakan majelis. Maka Bilal keliling itu kemana-mana mengumumkan, wahai penduduk Madinah, bahwasanya Rasulullah SAW akan mengadakan majelis. Barang siapa yang tidak ikut dalam majelis ini, maka dia akan dipenggal oleh Umar. Nah, ini pemuda ini tadi sudah mau masuk ke rumah sang janda itu, sudah mau merampok. Tapi akhirnya dia karena mendengar seruan Bilal itu, dia lari terbirit-birit masuk ke dalam majelisnya baginda Rasulullah SAW. Maka ketika itu, karena memang pemuda ini tidak niat ikut dalam majelis, akhirnya dia duduk aja. Dia dengar sekedarnya saja. Dia duduk dalam majelis tapi pikirannya kemana-mana. Dia mengingat rumah sang janda tadi, nanti masuk dari mana dia akan merampok dan sebagainya. Cuman ada satu perkataan Nabi SAW yang dia simak. Kamu tinggalkan yang haram, maka kamu pasti akan dapatkan yang halal. Kamu tinggalkan yang buruk, pasti kamu dapatkan yang baik. Cuman itu saja yang teringat sama dia. Akhirnya setelah majelis ditutup, dia kembali melanjutkan niatnya. Nah, dia tunggu sang janda ini untuk kapan waktunya yang tepat dia bisa menyergap sang janda itu dan menghabisi semua harta kekayaannya. Akhirnya setelah lama dia tunggu, dia merasa waktunya sudah begitu tepat, dia masuk ke dalam rumah melalui celah-celah pintu. Akhirnya ketika dia dalam rumah, dia merasa lapar perutnya. Wah, lapar katanya kan, saya mau makan dulu ini kan. Ketika dia masuk ke dapur, dia buka tempat makan, terngiang karena sabda Nabi ini begitu kuat, tertancap. Seseorang ini kalau sudah mendengar Nabi yang bersabda, itu pasti dia akan terpatri di dalam sanubari. Karena memang Nabi itu Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan yang lebih dalam setiap ucapannya, dalam setiap kalimat yang keluar dari mulutnya. Akhirnya terngiang, kamu tinggalkan yang haram, maka kamu akan dapatkan yang halal. Kamu tinggalkan yang buruk, pasti kamu dapatkan yang baik. Akhirnya nggak jadi dia makan. Wah, enggak lah katanya, tutup lagi. Kemudian nggak lama kemudian dia melihat ada lemari berangkas tempat menyimpan harta benda. Maka ketika dia buka lemari itu, dan memang saya begitu banyak perhiasan emas di sana yang tinggal dia raup saja, dia kantongi. Dia sudah menyiapkan kantong. Ketika dia hendak masuk ke kantongnya itu, lagi-lagi dia teringat, kamu tinggalkan yang haram, maka kamu pasti dapatkan yang baik, yang halal. Kamu tinggalkan yang buruk, pasti kamu dapatkan yang baik. Akhirnya dia tinggalkan lagi. Sampai pas dia mau keluar dari rumah itu, dia melihat sang janda ini sedang terbuka auratnya. Maka timbullah birahinya. Ketika timbul birahinya,
dia hendak menyergap, lagi-lagi terngiang sana. Kamu tinggalkan yang haram, maka kamu pasti dapatkan yang halal. Kamu tinggalkan yang buruk, pasti kamu dapatkan yang baik. Akhirnya ditinggalkan sama dia. Ketika dia hendak keluar dari rumah, Bilal keliling lagi. Wahai penduduk Madinah, ketahuilah bahwasanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak mengadakan majelis. Barang siapa yang tidak ikut, maka dia akan dipenggal kepalanya oleh Umar. Itu birit-birit lagi dia, karena nama Umar itu begitu terkenal. Ketika orang mendengar nama Umar langsung bergetar hatinya. Maka ketika dia hadir dalam majelis Nabi, ketika Nabi hendak memulai majelisnya, janda tadi datang menemui Nabi. Kaget pemuda tadi ya kan. Wah, kayaknya saya mau dilaporkan kepada Nabi. Mati saya ini katanya. Dia begitu yakin akan sudah diketahui bahwasanya dialah yang akan merampok rumah sang janda. Karena waktu dia mau keluar itu memang tampak bunyi pintu. Nah, akhirnya singkat cerita sang janda tadi cerita, "Ya Rasulullah, saya ini seorang janda. Saya ini merasa tidak aman lagi hidup sendirian. Maka wahai kekasih Allah, carikanlah saya pendamping hidup." Maka Nabi seketika melirik-lirik. Wah, pemuda tadi merasa benar nih, kayaknya saya dilaporkan sama Nabi. Karena dia tidak mendengar apa yang dibicarakan antara janda itu dengan sang Nabi. Ketika Nabi melihat ke arah dia, hampir pecah jantungnya. Merasa takut bahwasanya dia inilah yang akan sudah dilaporkan kepada Nabi dan akan dipancung atau akan disiksa oleh Nabi. Tapi akhirnya ketika dia nangis, "Pemuda, sini kamu." Ketika dia dengan gemetar menghadap Nabi itu, Nabi kata, "Kamu sudah menikah belum?" "Belum ya Rasulullah." "Kamu mau enggak sama ini?" "Mau ya Rasulullah." "Ayo dah, nikah aja lah." Akhirnya terjadilah pernikahan yang itu. Sehingga mereka pun akhirnya dihalalkan. Ketika pemuda itu dibawa oleh sang janda ke rumah, "Nah, Bang, kita ini kan sekarang sudah sah sebagai suami istri. Bahkan Rasulullah langsung menikahkan kita. Abang pasti lapar kan? Ini ada makanan." Ketika dibuka, nangis pemuda tadi. "Aduh, ya Allah. Loh, kenapa kamu nggak suka?" "Bukaan," katanya. "Ini tadi sudah kubuka," katanya. Masya Allah. Kaget, astagfirullah, kata janda tadi kan. Masya Allah abang, katanya. Kemudian, ya udah pokoknya makanlah bang, katanya kan. Akhirnya ketika dia makan, kenyang perutnya. "Nah bang, kan sekarang kita sudah suami istri. Ini apa yang ada di rumah ini sekarang juga menjadi milik abang. Termasuk ini nih tempat harta kita, harta benda kita ini bang." Kita dibuka sama dia kan. Nangis lagi dia. "Loh, kenapa aku nggak suka?" katanya. "Bukan, ini pun tadi sudah kubuka," katanya kan. Masya Allah, kaget lagi kan sang janda itu. Dan pas di kamar pun begitu juga. Ketika dia buka kan semua auratnya, menangis lagi. "Loh, kenapa?" Astagfirullah. "Ini pun sudah kulihat tadi," katanya. Nah, jadi singkat cerita, kalau kita mau dengan ikhlas meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi kita bekerja di rumah orang yang non muslim. Kalau bekerja itu perintah Allah. Ketika kita berikhtiar ya. Tapi ketika kita yakin bahwa rezeki itu karena kemampuan kita, itu haram, itu syirik. Tapi meyakini kalau kita bekerja itu kan asbab. Kalau kita meyakini kerja itu, maka kita yang memberi kita rezeki itu, maka kita syirik. Tapi meninggalkan kerja itu haram. Jadi kita bekerja itu perintah Allah. Tapi kita tetap yakin yang memberi rezeki itu adalah Allah, bukan pekerjaan kita. Karena seperti yang pernah kita kupas kemarin itu kan, tidak ada hubungannya bekerja dengan rezeki seseorang. Kalaulah memang kerja keras itu penentu rezeki seseorang, maka tentu kuli bangunan ini lebih banyak rezekinya ketimbang kita. Jadi rezeki itu tergantung Allah. Allah memberikan kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah akan menyempitkan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Seseorang ini ketika dia banyak rezekinya, dia bersyukur, dia infakkan, sedekahkan. Tapi ketika dia tidak disempitkan, maka dia harus bersabar. Jadi memang dunia ini Allah jadikan sebagai ujian bagi orang-orang beriman, supaya melihat siapa yang paling baik amalnya. Nah, kalau kita mau tinggalkan pekerjaan yang haram,
maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan gantikan dengan pekerjaan yang halal yang lebih baik. Dan banyak kisah-kisah seperti itu banyak. Kalau kawan-kawan memperhatikan ada komunitas riba itu banyak kisah-kisah orang-orang yang ketika mereka meninggalkan riba itu keberkahan-keberkahan menghampiri kehidupan mereka dan mereka pun hidup dengan bahagia. Tapi sementara orang yang dibesarkan dengan riba, kehidupannya seperti Al-Quran katakan, kehidupan seperti setan yang gila. Banyak yang dihinggapi dengan penyakit-penyakit yang menggerogoti hingga mereka menemui ajal dengan begitu nelangsa. Cukup ya. Kalau ada yang benar semata-mata datang dari Allah, kalau ada yang salah karena kebodohan saya, mohon maaf. Kalau Allah mohon ampun. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha